10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai guys, bersyukur banget kalau kita kembali lagi boleh bersama-sama untuk kita merenungkan kembali firman Tuhan. Teman-teman, ketika kita kemarin sudah melewati 7 weeks gitu ya, 7 minggu yang membahas tentang perkataan Tuhan Yesus, maka biarlah ketika kita sudah memasuki minggu Paskah kemarin gitu ya, kita melihat bagaimana Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Mari kita pun mempunyai hidup yang terus berkemenangan, hidup yang terus bersama dengan Tuhan kita. Oke guys, sekarang mari kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita mengambil waktu teduh dan mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk kita kembali lagi mengalami Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang hidup. Mari kita berdoa. Halo semuanya, bersyukur kita bisa kembali mengikuti Be With You pada minggu ini. Teman-teman, mari kita sediakan waktu sebentar untuk datang memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Tidak terasa kita sudah di penghujung bulan, kita telah melewati Jumat Agung dan Paskah. Teman-teman, Tuhan rela mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita dengan darah-Nya yang kudus. Dengan kasih-Nya, Ia membebaskan hidup kita, memberikan kita keselamatan yang kekal. Roma 6 ayat 8-10. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia.
Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Teman-teman, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan kesungguhan hati kita dengan pujian saling mulia. Oh Yesus, ku bersyukur Kau telah mati untuk dosaku dan membawaku kepada terang mulia. Kau jelikan mataku, oh Yesus, ku bersyukur darah kudus membasuhku, salib yang mulia, anugerah terbesar, Kau bebaskan hidupku, salib mulia berikanku hidup baru. Oh Yesus, ku sujud sembahmu, salib mulia berikanku keselamatan kekal, kasih-Mu tetap selamanya. Oh Yesus, ku bersyukur Kau telah mati untuk dosaku dan membawaku kepada terang mulia. Kau jelikan mataku, oh Yesus, ku bersyukur darah kudus membasuhku, salib yang mulia, anugerah terbesar, Kau bebaskan hidupku, salib mulia berikanku hidup baru. Oh Yesus, ku sujud sembahmu, salib mulia berikanku keselamatan kekal, kasih-Mu tetap selamanya. Salib mulia berikanku hidup baru. Oh Yesus, ku sujud sembahmu, salib mulia berikanku keselamatan kekal, kasih-Mu tetap selamanya. Kasih-Mu tetap selamanya. Kasih-Mu tetap selamanya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kami boleh melayani Tuhan, kalau kami hari ini boleh hidup, biarlah kami hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hidup kami memperkenankan hati-Mu, dan biarlah hidup kami membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, ketika kita tahu
ada orang yang meninggal gitu ya, kalau kita punya ada orang yang sangat kita kasihi kemudian dia meninggal gitu ya, teman-teman, kita pasti akan merasa sangat kehilangan, bukan? Tapi teman-teman, bersyukurnya Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan bukan Tuhan yang mati. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang cuman kata orang dia hidup, tetapi Tuhan yang terbukti secara historis, terbukti secara fakta bahwa dia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh hidup, Tuhan yang tidak lagi kalau mau dibilang terbaring mati dililit oleh Kain. Teman-teman, di dalam Matius 28 ayat 6 dikatakan ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari dan lihatlah tempat ia berbaring. Teman-teman, ini adalah sebuah perkataan yang diucapkan oleh malaikat ketika malaikat itu menggulingkan batu kubur Tuhan Yesus, dan ketika malaikat itu kalau mau dibilang membuat gentar, membuat takut para penjaga yang saat itu berada di sana. Dan perkataan ini adalah perkataan yang diucapkan oleh malaikat kepada para wanita yang saat itu datang ingin mengurapi, ingin memberikan rempah-rempah, ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Yang kalau mau dibilang di dalam otak mereka saat itu Yesus adalah Yesus yang mati tersalib. Yesus yang dianggap sebagai penjahat, yang dianggap sebagai penjahat oleh orang-orang yang menyalibkan dia. Dan Yesus yang saat itu sudah dikalahkan, dianggap dikalahkan. Gitu ya, Yesus yang sudah mati saat itu dianggapnya seperti itu. Para wanita ini datang untuk mengurapi Tuhan Yesus. Para wanita ini datang untuk menaruh rempah-rempah. Teman-teman, menariknya adalah mereka tidak menemui Tuhan Yesus, tetapi sebaliknya mereka bertemu dengan malaikat yang berkata ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Apa yang bisa kita pelajari, teman-teman? Ada 4 hal yang kita bisa sama-sama pelajari. Yang pertama, ketika berkata ia tidak ada di sini berarti teman-teman dia adalah Tuhan yang hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Tidak pernah ada kejadian saat itu orang mati bisa hidup kembali. Memang Lazarus bisa bangkit kembali, tapi kembali lagi kita harus ingat Lazarus bukan bangkit sendiri, tetapi Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Meskipun dia sudah mati di hari Jumat Agung, dia dikatakan di hari Paskah, dia adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak ada di sini, ia tidak ada lagi di kubur itu. Yang kedua, teman-teman, Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang hidup, tapi dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Orang berpikir sudah mengalahkan Tuhan Yesus, orang berpikir Yesus itu sudah terbukti kalah total gitu ya. Tetapi kenyataannya dia bangkit dari kubur, dia bangkit dari kematian. Dia adalah Tuhan yang mengalahkan maut yang ditakuti orang bahkan sampai saat ini, bukan? Makanya kan kita suka dengar, aduh jangan ngomong mati-mati deh gitu ya. Jangan ngomong mati-mati, kenapa? Aduh jauh-jauh deh yang namanya mati. Orang-orang sampai saat ini pun masih takut dengan yang namanya kematian. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit mengalahkan kematian. Tuhan yang bangkit dan Tuhan yang dapat diandalkan. Ketika kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, bukankah seharusnya hidup kita itu kita serahkan kepada Tuhan kita? Bukankah seharusnya kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Dia yang adalah Kristus itu? Teman-teman, dia bukan hanya dikatakan hidup maha kuasa, tetapi dia juga adalah Tuhan yang menepati janjinya. Teman-teman, di tengah-tengah dunia yang sering kali memberi harapan-harapan palsu. Atau kalau mau dibilang kita tidak negatif thinking, dia lupa sama janjinya ya. Tapi karena kesibukan mungkin ketika dia berjanji, dia lupa akan janjinya. Kemudian dia melalaikan janji itu, kemudian kita ngerasa wah ini mah PHP doang gitu ya. Tapi ketika Kristus bangkit, justru apa yang dikatakan oleh malaikat sama seperti yang telah dikatakannya. Wow, menarik bukan teman-teman? Kristus yang berjanji adalah Kristus yang menepati janji-janjinya. So kenapa ketika kita saat ini punya Alkitab, kita punya firman Tuhan yang berisi janji-janji Tuhan, kenapa kita tidak mau memakai Alkitab itu? Kenapa kita tidak mau membacanya? Kenapa kita tidak merenungkannya? Padahal di dalamnya terdapat janji-janji Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan sudah menepati janjinya di masa lampau,
Masa sih Tuhan kita tidak akan menepati janjinya di masa yang sekarang? Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak berubah? Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap untuk selama-lamanya? Teman-teman, berbicara tentang kebangkitannya, bukanlah berbicara tentang sesuatu yang kalau mau dibilang cuman kebetulan saja. Tuhan nemu ini cara untuk membuat kagum, caranya adalah dengan membangkitkan diri. Enggak, teman-teman. Semuanya sudah direncanakan dan itulah yang dikatakannya. Yang dikatakan malaikat kepada perempuan itu. Ia telah bangkit sama seperti percis gitu ya. Sama seperti yang telah dikatakannya. Ini bukan jadi-jadian tetapi sama seperti yang sudah dia katakan. Teman-teman, apa yang selanjutnya? Teman-teman dikatakan, mari dan lihatlah tempat ia terbaring. Tempat ia berbaring. Teman-teman, malaikat mengajak para wanita yang datang ke kubur Tuhan Yesus saat itu untuk menyaksikan sendiri, untuk melihat sendiri. Artinya apa teman-teman? Para wanita ini adalah saksi mata bahwa Yesus tidak lagi ada di dalam kubur. Yesus tidak lagi dililit oleh kain. Yesus bukanlah Tuhan yang mati. Sebaliknya, para wanita ini menyaksikan Yesus sungguh-sungguh hidup. Yesus tidak ada lagi ada di situ. Teman-teman, bayangkan di tengah dunia yang penuh dengan hoax, dengan berita kebohongan, dengan kata orang, dengan gosip, dengan berita-berita negatif. Bukankah seharusnya kebangkitan Kristus memberikan kita sebuah keyakinan bahwa kita punya Tuhan yang terbukti benar. Kita punya Tuhan yang sungguh-sungguh dapat diandalkan. Kita punya Tuhan yang tidak terbaring di dalam kubur. Tetapi yang keempat, ia ada bersama dengan kita. Ia hadir bersama dengan kita. Dimanapun diri kita berada, Tuhan ada di situ. Dimanapun kita mungkin mengalami kesendirian. Tapi yakinlah dan percayalah, dia tidak ada di dalam kubur. Ia ada bersama dengan engkau dan saya. Ia ada untuk melindungi kita, menghibur kita, menguatkan kita, bahkan menegur kita ketika kita melakukan kesalahan. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, Tuhan tahu dan Tuhan gelisahkan hati kita sehingga kita bisa kembali kepadanya. So teman-teman, apalagi sih yang membuat kita tidak percaya sama dia? Apa sih yang seringkali membuat kita tidak menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Jangan lupa, dia adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang terbukti benar. Tuhan yang selalu bersama dengan kita. So ketika kita lihat hal ini, apakah kita percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir bersama dengan kita saat ini dan di sini, bukan di dalam kubur, tapi di sini bersama dengan kita di tempat kalian berada masing-masing. Yuk teman-teman, kita renungkan apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu hadir dan mampu menolong kita, mampu menguatkan kita di dalam setiap kehidupan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu.
Kalau kami boleh ada, kalau kami boleh hidup seperti sekarang ini adalah bukti pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus tolong kami. Tuhan Yesus mampukan kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Yang tahu Tuhan hadir dimanapun kami berada sehingga kami mau menyerahkan, memberikan diri kami yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.